Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mams Jima dan Aktar hari ini ya teman-teman. Kembali lagi dengan kegiatan saya sehari-hari atau dengan aktivitas saya tiap hari ya teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau menyapa teman-teman dulu ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semuanya sehat ya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Yang sakit disembuhkan dan yang sehat makin disehatkan lagi ya. Amin. Dan gak pernah bosan-bosan ya teman-teman. Saya mengingatkan teman-teman untuk tidak pernah bosan dengan konten-konten keseharian saya. Dan jangan pernah lupa juga memberikan saya support melalui subscribe, klik tanda lonceng, dan berikan saya support melalui kolom komentar supaya kita saling berbagi, saling kenalan, dan saling sharing ya teman-teman. Kembali lagi dengan layar utama saya, yaitu aktivitas saya setiap hari ya. Karena tadi saya sudah masak dan sudah selesai membuat bekal Pak suami, lanjut saya untuk beberes ya teman-teman. Seperti biasa kita para ibu-ibu, kalau di rumah itu nggak beberes kayaknya pikirannya nggak tenang ya teman-teman. Jadi itulah aktivitas saya setiap hari ya, karena memang saya nggak kemana-mana dan nggak ada aktivitas, jadi kerjaannya hanya di dapur, ruang tamu, dan kamar ya teman-teman. Tapi saya tidak pernah mengeluh ya, karena itu memang sudah kuadrat kita sebagai seorang ibu ya. Dan alhamdulillah ya, saya menikmati hari-hari saya ya teman-teman. Apalagi di rumah itu ada anak saya yang benar-benar super aktif dan lumayan menghibur saya setiap hari ya. Walaupun kadang-kadang lelah, walaupun kadang-kadang tidak pernah selesai kerjaan, tapi karena ada anak saya senang, saya selalu terhibur. Mungkin ada yang sama ya teman-teman seperti saya ini, atau bunda-bunda di luar sana ada yang sama seperti saya ya, yang aktivitasnya itu hanya di rumah dan di rumah lagi. Berarti mudah-mudahan kita sefrekuensi, sama-sama saling support ya bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada. Salam kenal dari saya, semoga bunda-bunda menonton konten keseharian saya, dan semoga kita saling support ya. Karena udah beberapa hari saya tidak membuat konten tentang beberes. Nah hari ini saya membuat konten beberes teman-teman. Dimulai dari melap meja kompor, nyapu ruang tamu, nyapu kamar, nyapu, pokoknya segala menyapu lah ya. Itu sudah aktivitas utama kita. Jadi hari ini saya sudah mulai menyapu. Ini saya nyapu gang sebelah rumah saya ya. Saya sapu supaya terutama supaya bersih ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, agak sedikit kacau kalau ngomongnya ya, begitulah namanya kita manusia biasa, nggak lumpuh dari kesalahan. Maklum aja ya teman-teman, apalagi kalau saya ngomong itu cepet-cepet banget ya teman-teman. Karena nggak tahu aja teman-teman, kalau saya ngomong itu seperti kereta api banget ya, tapi memang kayak gitu teman-teman. Udah saya coba untuk pelan tapi nggak bisa. Dan di sini juga saya bercerita sedikit ya teman-teman, kenapa saya pada akhirnya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga yang tidak mau bekerja di luar dan berhenti bekerja sampai sekarang ini. Alasan paling pentingnya sebenarnya sih karena demi anak ya teman-teman. Jadi dari kami mulai menikah teman-teman, kami memilih untuk merantau ke Medan ya, tanpa saudara, tanpa kenalan, dan tanpa membawa apa-apa. Kami merantau ke Medan, ngontrak teman-teman. Kami mau mulai dari nol sama-sama sama suami. Saya bekerja, Pak suami bekerja. Saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Suami bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jadi dia selalu ngantar dan jemput saya. Kalau pagi tuh saya jarang masak ya, karena kebetulan kami nggak punya anak dan juga nggak punya saudara di rumah itu, hanya berdua, jadi lebih bagus memilih untuk membeli ya daripada juga memasak, ujung-ujungnya sayang ya. Dan kalau sore pastinya saya selalu membeli ya teman-teman, karena kebetulan saya itu pulang jam 7 malam dan nggak mungkin lagi saya memasak, jadi kami memutuskan untuk membeli. Dan selalu saling maklum lah dengan posisi atau kerjaan kami, terutama juga Pak suami, dia selalu maklum dengan keadaan saya. Nah dari situ kami dari mulai menikah sampai genap 11 bulan, situ saya baru mulai ngidam atau mengandung. Genap pas bulan 11-nya atau genap 1 tahunnya pernikahan, di situ saya mulai isi teman-teman, mulai ngandung anak saya. Nah dari mulai ngidam sampai umur kandungan saya 8 bulan, saya itu bekerja teman-teman. Alhamdulillah sekali ya, Tuhan itu memberikan kenikmatan dan memberikan saya kekuatan yang begitu besar ya, sehingga dari saya ngidamnya, hamil muda hamil tua saya lewati dengan begitu kuat ya teman-teman, tanpa menangis, tanpa mengeluh,
pokoknya kuat banget lah. Cuma hanya beberapa saja saya ngidam beberapa makanan maksudnya ya teman-teman. Jadi saya di situ hanya mengidam beberapa makanan dan alhamdulillah selalu dituruti tuh suami dan alhamdulillah selalu ada rezeki saat itu ya teman-teman, karena memang kebetulan kami sama-sama bekerja. Dan setelah menjalani sampai 8 bulan, genap seminggu sebelum melahirkan saya cuti teman-teman, karena udah kayaknya perut ini berat banget ya. Jadi saya cuti, saya memilih untuk melahirkan di kampung, dan seminggu sebelum melahirkan saya pulang ke kampung pas hari minggunya teman-teman. Pas hari minggunya saya pulang, dari Senin sampai Sabtu itu saya melakukan olahraga kecil ya, karena memang keinginan saya itu saya mau melahirkan normal. Jadi saya memilih untuk olahraga kecil, dari jongkok, dari duduk jongkok, nyuci piring jongkok, ngepel jongkok, nyapu, semuanya saya lakukan ya teman-teman, karena memang udah niat hati saya. Dan pas genap mulai 9 bulan, satu hari lagi saya mulai ketakutan teman-teman, karena belum kunjung juga keluar bayi yang dalam perut saya, dan suami juga belum nyampe ke Kenopan saat itu ya. Jadi pas genap hari Sabtu tanggal 16 kalau nggak salah, suami memilih untuk cuti dan diizinkan sama bosnya. Dan jam 3 sore Sabtu itu dia berangkat dari Medan sampai jam 9 malam di Kenopan teman-teman. Alhamdulillah ya, dia sehat, dia baik-baik aja di jalan. Dan pas juga jam 3 subuh setelah pak suami nyampe, saya mulai mulas teman-teman. Dan jam 5 subuh itu saya dibawa ke klinik, dan ternyata sudah buka 2. Dan jam 9 pagi saya dibawa ke klinik lagi untuk nginap. Dan jam 10 sampai jam 12 siang saya mulai merasakan mulus yang begitu nikmat dari Allah ya. Dan alhamdulillah jam 12 anak saya keluar teman-teman. Dan alhamdulillah juga saya ditemani suami sesuai dengan doa saya ya. Suami nyampe, anak saya perut saya mulai mulus, dan genap jam pas jam 12 siang anak saya keluar. Sungguh nikmat dan sungguh tidak saya mengerti rencana Allah ya. Dan dari mulai saya melahirkan sampai umur anak 3 bulan, saya baru mulai balik ke Medan teman-teman. Dan dari situ kami mulai lagi dari nol. Suami mulai bekerja normal, karena sebelumnya itu guncangan ekonomi yang begitu berat sudah mulai menimpa kami ya. Karena 3 bulan itu suami bolak-balik ke Medan Kenopan, ke Medan Kenopan ya. Jadi keuangan itu saat itu sangat kacau. Dan pas genap 3 bulan kami balik ke Medan, suami mulai normal bekerja, dan saya saat itu agak sedikit mau bekerja. Jadi saya memilih untuk memomongkan anak saya. Ada 3 hari kalau nggak salah ya teman-teman. Dan setelah 3 hari saya jalani teman-teman, sangat berat saya meninggalkan anak saya ya. Apalagi kalau saat saya VC, kan kebetulan adik saya yang menjaga, saya VC adik saya, dan ternyata anak saya menangis. Di situ kayaknya hatinya teriris berat ya teman-teman. Dan genap 3 hari saya bekerja di situ, saya akhirnya memutuskan untuk pulang karena tidak sanggup. Pas kebetulan saya VC, anak saya menangis, dan akhirnya saya meminta izin kepada bos, saya memilih untuk pulang. Dan mulai dari situ teman-teman sampai sekarang saya tidak pernah bekerja lagi. Saya memutuskan saat itu saya harus tetap jaga anak saya harus tetap memberikan dia ASI sampai umur 2 tahun. Saya tetap memberikan dia pendidikan atau kasih sayang, karena saya tidak mau melewatkan masa kecil dengan anak saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang umur 2 tahun lebih atau mau 3 tahun saya masih tidak bekerja teman-teman, karena memang itu semua demi anak ya. Karena saya berpikir anak itu adalah titipan Allah ya. Dan apa salahnya kita menjaga, kita berikan didikan, atau kita berikan kasih sayang yang lebih, karena nanti setelah dia udah besar mungkin kita nggak bisa sedekat ini sama anak kita. Nah itulah teman-teman kenapa saya berhenti bekerja sampai sekarang ini dan memilih menjadi ibu rumah tangga, karena itu teman-teman, karena anak salah satunya ya. Sebenarnya pak suami juga melarang saya sih untuk bekerja, karena dia nggak mau anaknya itu ditinggal. Nah mungkin ada yang sama seperti saya ya teman-teman, boleh teman-teman bercerita di kolom komentar ya teman-teman. Nah mungkin sampai di sini dulu cerita saya ya. Kembali lagi dengan topik awal saya, yaitu ini udah akhir pekerjaan aja, saya sudah mengepel ya teman-teman. Nggak terasa aja ya, mungkin karena sambil cerita jadi nggak terasa ya teman-teman. Nah dan di sini juga saya mau mengakhiri cerita saya dan mengakhiri video saya. Terima kasih yang sudah menemani saya mengerjakan kegiatan. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa bersyukur hari ini ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk selalu tersenyum, karena senyum itu adalah ibadah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.
got a